Halo, selamat pagi. Bertemu lagi dengan saya Budi Tias dari Autofun Indonesia. Dan kali ini saya bersama dengan salah satu mobil dengan teknologi PHEV yang dijual di Indonesia, yaitu Jayco J8S HS Ardis. Mobil ini diklaim memiliki jarak tempuh 1.400 km, bahkan telah memecahkan rekor muri hingga 1.660 km dalam satu kali pengisian bahan bakar dan pengecasan baterai. Dan kali ini saya beserta keluarga akan melakukan perjalanan panjang menuju Jawa Timur dari Bandung dengan perkiraan jarak tempuh sekitar 1.700 km. Apakah mobil ini mampu membuktikan kemampuannya dan kira-kira berapa efisiensi yang dihasilkan tanpa perlu mengisi bensin sepanjang perjalanan hingga kembali lagi ke Bandung? Ikuti terus perjalanan kami. Setelah pagi tadi mengisi bahan bakar dan listriknya hingga 100%, perjalanan kami dari Bandung dimulai dengan menyusuri tol Cisumdawu dan Cipali dengan kondisi mobil yang sepenuhnya dalam mode EV. Sebagai disclaimer, dalam perjalanan ini mobil diisi oleh 4 orang penumpang dengan bagasi yang terisi penuh, dan saya berkendara dengan driving mode Eco namun dalam kecepatan yang wajar. Artinya, saya tidak berusaha mempertahankan kecepatan di bawah 100 km per jam, bahkan di beberapa kondisi saya sempat menyentuh angka 120 hingga 150 km per jam. Oke, jadi sekarang kita sudah berjalan lebih dari 100 km dari Bandung tadi pagi dan sekarang sudah di tol Cipali. Trip meter sudah menunjukkan angka 100 km dan selama dari Bandung kita masih menggunakan full EV dan baterai yang tersisa sekarang adalah 35%, dan jika sesuai dengan klaim baterai akan habis atau akan beralih ke mode hybrid di kisaran 180 km. Kita akan lihat, tapi yang pasti dalam perjalanan dari Bandung hingga sekarang saya menggunakan mode berkendara EV Plus untuk memaksimalkan penggunaan baterainya dan mobil bergerak sepenuhnya dengan motor listrik. Oke, kita akan lihat lagi setelah ini sampai berapa kilo mobil ini akan bertahan dengan menggunakan EV, dan setelah itu akan berpindah ke mode hybridnya. Setelah berjalan sejauh 138 km dan baterai menunjukkan sisa 11%, secara otomatis mobil ini mengubah mode EV Plus menjadi HEV alias hybrid. Beruntung saat itu kami sudah dekat dengan rest area dan kami juga berencana untuk singgah sarapan. Jadi setelah berjalan selama 138 kilo dan baterai menunjukkan sisa 11%, secara otomatis mode EV Plus berubah menjadi HEV dan mesinnya sempat menyala, tapi kebetulan kita sedang berada dekat rest area 207A di Cirebon. Nah, di sini kita menemukan charging station dan mengisi lagi baterainya hingga penuh 100% untuk melanjutkan perjalanan. Oke, kita lanjutkan perjalanan kita setelah ini. Usai mengisi penuh baterainya sembari sarapan, kami kembali melanjutkan perjalanan menuju Solo. Sebagai informasi, kapasitas baterai J8S HS Ardis adalah 34,46 kWh, di mana saat kami mengisi dari kondisi baterai 11% hingga full berlangsung selama kurang lebih 1 jam dengan biaya hanya Rp96.000. Dalam perjalanan menuju Solo ini, kami kembali mengisi baterainya hingga penuh di rest area kilometer 379A, sambil kami istirahat makan siang dan juga sholat. Dalam pengisian kedua ini, kami sudah menempuh total perjalanan hingga 300 km dan bahan bakar juga sudah mulai terpakai karena kami telah menggunakan mode hybrid dalam beberapa kilometer terakhir. Selamat pagi. Akhirnya kita sudah sampai di Solo hari ini setelah melakukan perjalanan sejauh 460 km dari Bandung kemarin. Rute yang kita tempuh full tol dan mobil ini sudah 2 kali mengisi baterainya secara full, tapi belum mengisi bensin sama sekali. Dan di panel instrumen menunjukkan bahwa bensinnya masih bisa menempuh 860 km. Setelah ini kita akan menuju ke Probolinggo, setelah itu kemudian kita akan kembali menuju Bandung melalui Jogja. Apakah mobil ini bisa memberikan efisiensi yang kita harapkan? Kita akan ikuti terus perjalanannya dan kita akan juga cari tahu seperti apa sebenarnya mobil ini saat kita bawa long trip bersama keluarga.
harga, kenyamanan, fitur, dan lain-lainnya. Oke, ikuti terus kami. Pengalaman berkendara melintasi tol Trans Jawa dengan Jayco J8S HS Harddisk ini sungguh mengesankan. Performa luar biasa disuguhkan oleh mesin 1,5 liter turbo yang dipadukan dengan triple motor setup yang dapat menggerakkan keempat rodanya alias all-wheel drive sesuai mode berkendara. Kombinasi ini menghasilkan tenaga luar biasa hingga 530 horsepower dan torsi raksasa 650 Nm yang mampu membuatnya berakselerasi 0 hingga 100 km per jam hanya dalam 5,45 detik melalui transmisi hybrid 3-speed. Dalam perjalanan menuju Probolinggo dari Solo, kami hanya melakukan satu kali pengisian baterai di rest area kilometer 575A Ngawi sebanyak 30 kWh hingga baterainya penuh 100% dengan biaya Rp83.000. Setelah itu, kami tidak melakukan pengisian baterai lagi hingga mencapai Probolinggo. Pagi ini saya baru mengisi penuh full baterai dari Jayco J8S HS Harddisk ini di kantor PLN di Probolinggo. Dan kemarin kita sudah menempuh perjalanan sejauh 374 km dari Solo dan hanya mengisi satu kali baterai penuh di rest area sekitar Ngawi. Secara total kami sudah menempuh perjalanan sejauh 834 km dari Bandung dan baru 3 kali mengisi baterai secara penuh sepanjang jalan tol Trans Jawa. Besok kami akan kembali menuju ke Jogja sebelum kembali ke Bandung. Dan menurut kalian, apakah kira-kira kami masih harus mengisi bensinnya ini sampai kembali ke Bandung? Kita ikuti terus perjalanannya ya, oke? Sebelum meninggalkan Probolinggo, kami menyempatkan diri mencoba jalan tol Trans Jawa segmen Gending Paiton yang dibuka secara fungsional di libur Nataru 2025-2026 ini. Nah, sekarang saya sedang berada di tol Trans Jawa, tepatnya adalah di tol fungsional dari Probolinggo hingga Paiton yang dibuka hanya pada saat libur Nataru 2025-2026. Oke, ini jadi merupakan sebuah kesempatan untuk mencoba mobil ini hingga ujung jalan tol Trans Jawa. Sampai sejauh ini seperti yang tadi pagi kita sampaikan bahwa mobil ini baru 3 kali mengisi baterai dan 4 kali adalah tadi pagi di Probolinggo. Nah, sekarang kita akan coba sampai ujung tol Trans Jawa dan kita akan lihat berapa total jarak yang sebenarnya akan kita tempuh sampai kembali lagi nanti. Saat ini saya sedang berada di kilometer 873 tol Trans Jawa dan ini merupakan gerbang tol Paiton yang dibuka secara fungsional hanya pada libur Nataru 2025 dan 2026 ini. Artinya mobil ini sudah menempuh lebih dari 877 km dari Bandung hingga titik sini dan kita akan terus melanjutkan perjalanan hingga kembali lagi ke Bandung. Nanti seperti apa efisiensi bahan bakarnya kita akan tahu sama-sama setelah ini. Setelah kembali bermalam di Probolinggo dan mengisi penuh kembali 100% baterainya, kami beranjak untuk kembali ke arah barat menuju Yogyakarta. Tripmeter telah menunjukkan 933 km dan pada petunjuk bahan bakar masih menunjukkan range sejauh 571 km. Pengalaman berkendara dengan J8S HS Harddisk tak hanya terasa super efisien, tapi juga bisa dibilang super nyaman. Kabin yang lega diberikan berkat dimensi mobil yang juga besar. Hal ini membuat kabin di baris kedua juga terasa lapang, dengan berbagai lokasi tempat penyimpanan yang dapat dimanfaatkan. Meski dapat menampung hingga 7 penumpang, namun baris ketiga tidak ideal jika dimanfaatkan untuk perjalanan jauh. Alhasil, dengan melipat baku baris ketiga, kapasitas bagasinya juga menjadi super lega hingga 2021 liter. Jadi hari ini kita sudah menempuh total perjalanan 1180 km lebih dari Bandung, Solo, Probolinggo. Kemarin kita seharian ada di Probolinggo, keliling-keliling, dan tadi pagi kita kembali ke arah barat dengan mampir di Surabaya dan kali ini kita akan menuju ke Yogyakarta. Dan sampai saat ini kita sudah kurang lebih 6 kali mencas baterainya. Mungkin terdengar banyak, tapi sebenarnya setiap kali kita mencharge baterai, paling banyak kita mengisi hanya sekitar 30 kWh atau sekitar 87.000, 90.000-an. Bahkan kurang dari itu. Kenapa? Karena kami mengisinya pada saat sarapan, pada saat
berhenti makan siang atau sekedar istirahat sebentar sehingga tidak perlu sampai full. Yang pasti kami berusaha untuk bisa mempertahankan supaya sepanjang perjalanan tetap menggunakan baterainya sehingga mobil ini bergerak sepenuhnya dengan mode EV. Nah, untuk penunjuk bahan bakarnya sendiri sampai saat ini masih menunjukkan 544 km jarak yang tersisa, sehingga rasanya masih aman jika kita saat ini masih harus menempuh perjalanan menuju Jogja dan kemudian ke Salatiga dan ke Bandung. Di akhir perjalanan kita akan lihat apakah sepanjang perjalanan ini kita sama sekali nggak perlu mengisi bensinnya sama sekali. Kita akan lanjutkan perjalanan. Tak hanya soal efisiensi dan performa, Jayco juga menyuguhkan jaminan keselamatan dari 10 airbag dan 19 fitur ADAS pintar serta kamera 540 degree dengan video beresolusi tinggi yang membuat perjalanan jauh dari rasa khawatir. Pagi ini saya sudah berada di Taman Nasional Gunung Merapi Jurang Jero di daerah Magelang, dan pagi ini juga Jayco J8 SHS Ardis sudah menempuh 1.400 kilo dari perjalanan kita pertama di Bandung menuju Probolinggo dan sekarang kembali ke sini. Ada salah satu hal yang menarik dari kemampuan J8 SHS Ardis ini adalah all-wheel drive intelligent system yang dimilikinya alias Ardis yang memiliki 6 mode berkendara, termasuk salah satunya adalah mode off-road. Hal ini membuat mobil ini mampu kita ajak untuk berjalan-jalan bersama keluarga ke daerah manapun karena kemampuan berkendaranya itu. Setelah ini, kita akan lanjutkan perjalanan kita dan kita ikuti seperti apa hasil efisiensi yang didapatkan oleh Jayco J8 SHS Ardis ini. Ya, setidaknya ada 7 mode berkendara yang bisa dipilih untuk berbagai medan pada Jayco J8 SHS ini, yaitu Eco, Normal, Sport, Snow atau salju, Sand atau pasir, dan Off-road atau medan berbatu. Semua ini dikelola oleh sistem penggerak pintar yang disebut Ardis alias All-Road Drive Intelligent System. Dari Muntilan, perjalanan masih kami lanjutkan menuju Bandung via Salatiga dan Semarang. Sepanjang perjalanan, yang bahkan telah melampaui 1.500 km ini, kenyamanan menjadi highlight penting dari SUV boxer ini. Bangku berlapis napalm leather membuat nyaman diduduki sepanjang perjalanan. Belum lagi fitur ventilasi dan pemanas yang tersedia di kedua barisnya. Untuk pengemudi dan penumpang depan, bahkan juga tersedia fitur pijat yang membuat berkendara lebih rileks. Imbas kecelakaan yang terjadi di tol Batang Semarang kilometer 354 membuat kami sempat melewati jalur lama Pantura sejauh 35 km sebelum kembali masuk tol. Sepanjang perjalanan ke Bandung, kami sempat mengisi baterainya 2 kali saat berhenti sholat dan makan malam. Yang menarik, di rest area kilometer 229B, saat ini telah tersedia SPKLU dengan puluhan charging station yang sudah siap menyambut para pengguna EV di tol Trans Jawa. Akhirnya, kita sudah menyelesaikan perjalanan sejauh 2.001 km dari Bandung ke Probolinggo, kemudian ke Jogja, dan kembali lagi ke Bandung. Dalam total perjalanan tersebut, kita mengisi 12 kali listrik di Jayco J8 SHS Ardis ini dengan total pengisian sebesar 315 kWh. Artinya, setiap pengisian rata-rata kita mengisi sekitar 26,3 kWh. Total biaya yang kami habiskan untuk mengisi listrik tersebut adalah Rp873.400. Nah, kalau biaya tersebut kita konversikan dengan biaya per liter dari bensin dengan RON 92 yang harganya sekitar Rp12.350 per liter, maka kita bisa menghitung bahwa konsumsi listrik tersebut setara dengan konsumsi bahan bakar mobil bensin sekitar 28,3 km per liter. Bayangkan, seirit itu, dan di tangki bahan bakar mobil ini masih tersisa jarak tempuh 217 km. Nah, menurut kalian, apakah mobil ini artinya cukup irit sebagai sebuah PHEV dalam perjalanan road trip ini? Tulis di kolom komentar. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa like dan subscribe Autofun Indonesia, dan ikuti juga channel saudara-saudara kami di Car Mode Indonesia dan Mobil 123. Sampai ketemu lagi di video lainnya. See you!